Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kita bertemu dalam renungan kita hari ini. Tuhan Yesus selalu memberikan kasih dan juga selalu memberikan yang terbaik untuk kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita percaya, kalau kita imani dan percayai bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita, apapun yang kita harapkan, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan yang terbaik. Dan lewat renungan ini kita belajar bagaimana kasih Tuhan untuk kita, bagaimana pengharapan yang pasti kita dapat dari firman Tuhan yang mengajari kita, yang menguatkan kita untuk melewati hidup. Sidang jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan kita hari ini, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, "Hai dekat Allahku." Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Mazmur pasal 140. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik, jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan Allah, Engkau berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menundungi kepalaku pada hari pertarungan senja. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik, jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala, biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api, biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Dan fitnah tidak akan diam tetap di bumi.
Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah hanya Tuhan tempat perlindungan sejati. Hanya Tuhan tempat perlindungan sejati. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Mazmur 140 menekankan permohonan perlindungan dari orang jahat dan kekerasan. Menegaskan di sini bahwa hanya Tuhan tempat perlindungan sejati. Menegaskan bahwa hanya Tuhan tempat perlindungan sejati. Dia adalah sumber kekuatan kita dan sumber keadilan bagi yang jujur dan tertindas. Mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran, bersyukur dalam segala hal, dan mengandalkannya sepenuhnya dalam menghadapi ancaman-ancaman dalam dunia ini. Sebab orang benar akan memuji namanya dan berdiam dalam hadiratnya. Ini adalah membuktikan bahwa hanya Tuhan tempat perlindungan kita yang sejati, sidang jemaat Tuhan. Dalam renungan kita hari ini dari Mazmur 140, kita dapat belajar bahwa permohonan perlindungan hanya kepada Tuhan. Di sini kita bisa melihat Daud memohon kepada Tuhan untuk melindunginya dari orang fasik, ya, dari orang fitnah dan orang yang merancang kejahatan atas dirinya. Tadi kita sudah baca ayat 1 sampai 5 dan ayat 10. Tadi kita sudah baca, sidang jemaat Tuhan. Ini mengajarkan kita, sidang jemaat Tuhan, untuk selalu berdoa memohon perlindungan Tuhan dari orang-orang yang berniat buruk di sekitar kita. Bagaimanapun lingkungan sekitar kita pasti ada kita hadapi atau kita jumpai orang-orang yang berniat buruk. Kita bukannya menghakimi, bukan, tetapi kita berdoa supaya orang-orang seperti ini tidak melakukan kejahatan, ya. Dan kita juga belajar di sini dari Mazmur 140 ini, Tuhan adalah benteng yang kokoh untuk kita. Tuhan adalah benteng yang kokoh. Tuhan disebut kekuatan, keselamatanku. Daud mengakui ini. Kita pun harus mengakui ini, sidang jemaat Tuhan, bahwa kekuatan, keselamatan kita hanya daripada Tuhan. Menjadi perisai dan tempat perlindungan saat pertarungan, yaitu adalah Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, sidang jemaat Tuhan, tetapi hanya pada Tuhan kita bergantung dan mengandalkan hidup kita sepenuhnya, dan kita akan memperoleh suatu kemenangan kalau Tuhan sudah ada di pihak kita dan kita mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Amin. Dan juga kita belajar bagaimana keadilan ilahi yang begitu tegas yang dinyatakan kepada setiap orang. Mazmur menegaskan bahwa Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Ya, bagaimanapun orang-orang tertindas, kalau mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan akan melawat mereka. Tuhan akan menolong mereka, ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh adil. Jangan jemaat Tuhan, Dia akan menolong umat Tuhan yang berseru kepada Dia. Dan juga di sini Mazmur 140 ini mengajak kita dalam panggilan untuk hidup benar. Panggilan untuk hidup benar. Dari puncak renungan Mazmur 140 adalah bahwa orang benar akan memuji nama Tuhan dan orang yang jujur akan diam di hadapannya. Hidup jujur dan benar adalah kunci untuk mengalami hadirat dan perlindungannya. Ingat ya, hidup jujur dan benar adalah kunci untuk mengalami hadirat dan perlindungannya. Ini kata harus kita.
Dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari sidang jemaat Tuhan? Penerapannya kita harus waspada dan berdoa selalu. Waspada terhadap pengaruh negatif dan selalu berdoa meminta Tuhan menjauhkan kita dari pencobaan dan kejahatan yang ada di sekitar kita dalam dunia ini. Waspada dan selalu berdoa, berjaga-jagalah. Kita diminta di sini hidup jujur. Jadilah orang yang tulus hati, lurus hatinya. Iya katakannya, tidak katakannya. Berarti membangun integritas di hadapan Tuhan, komitmen di hadapan Tuhan, ya. Dan kita juga diajarkan bersyukur di hadapan Tuhan dalam segala hal. Apalagi saat ini banyak kejadian bencana alam yang ada di Indonesia yang saat ini saudara-saudara kita alami. Walaupun dalam keadaan apapun kita tak bersyukur kepada Tuhan. Mungkin di balik ini Tuhan memiliki rencana untuk umat manusia dan rencana untuk saudara-saudara kita. Walaupun mereka dalam kondisi berduka, kehilangan harta benda, kehilangan orang yang mereka cintai, tetapi Tuhan yakinlah, percaya Tuhan lebih sayang kepada kita semuanya. Dan jangan gara-gara ini kita malah menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Tidak, kita lebih dekat kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita kekuatan yang pasti, pengharapan yang pasti, dan iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Dan juga kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan berharap kepada kekuatan manusia, tetapi andalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan kedamaian sejati dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita penuh damai sejahtera di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, seperti tema kita, hanya Tuhan tempat perlindungan yang sejati, bukan yang lain. Hanya Tuhan. Tuhan yang mampu menolong kita, Tuhan yang mampu memberikan kita pengharapan, Tuhan yang mampu menopang kita dalam segala hal, ya. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, seperti Daud, dia berseru kepada Tuhan waktu kesesakan. Kita pun harus seperti itu, karena dia percaya hanya Tuhanlah perlindungan yang sejati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Mazmur 140 mengajarkan kami bahwa yang Tuhan perlindungan yang sejati bagaimanapun keadaan kondisi kami, walaupun kami di tengah-tengah orang fasik sekalipun, Tuhan adalah perlindungan kami yang sejati. Karena dalam Tuhan kami memperoleh kemenangan, dalam Tuhan kami memperoleh perlindungan yang pasti, dan memperoleh kemenangan yang pasti daripada Tuhan. Terima kasih untuk renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.